Kita sudah memasuki bulan Desember, saudara. Bulan di mana umat-umat percaya bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena pada bulan Desember ini, orang-orang percaya memperingati satu peristiwa besar, yaitu peristiwa yang mengubah sejarah, di mana Allah menjadi manusia. Allah lahir menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Nah, di dalam sukacita orang-orang percaya ini ada segelintir orang tersesat yang selalu kepanasan, yang selalu gerah, yang selalu membuat kekacauan pada setiap perayaan Natal. Orang-orang tersesat ini bertanya, menuduh, mengapa Allah harus menjadi manusia? Ketika kita memberikan jawaban, Allah menjadi manusia untuk menebus umat manusia dari dosa. Lalu mereka bertanya, kalau untuk menebus dosa, kenapa Allah harus menjadi manusia? Bukankah Allah Maha Kuasa? Dengan firman Dia bisa menebus dosa siapa saja. Nah, pada video ini kita akan membahas pertanyaan tersebut secara Alkitab. Kenapa Allah harus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa semua manusia? Untuk itu saudara, jangan di skip video ini, saksikan sampai habis supaya saudara mengerti mengapa Allah kita itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, supaya saudara bisa semakin kuat iman kekristenannya dan tidak gampang digoyahkan oleh penyesatan orang-orang yang tersesat tersebut. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti yang saya nyatakan di awal video tadi, mengapa Allah itu harus menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Nah, pertanyaan ini harus kita mulai dari firman Allah sendiri. Dalam Mazmur 89 ayat 34, Allah berkata, Allah berfirman bahwa setiap perkataan yang Dia keluarkan dari mulutnya tidak akan mungkin Dia ingkari. Ya, artinya Allah tidak akan pernah membatalkan firman-Nya. Allah tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Itulah yang tertulis dalam Mazmur 89 ayat 34. Dan kita semua pasti paham itu, bahwa Allah yang sejati, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang konsisten, Allah yang selalu menepati setiap firman yang Ia katakan. Nah, salah satu firman yang Ia katakan adalah ketika manusia itu berdosa, maka manusia itu harus mempersembahkan darah, ya, mempersembahkan darah dari binatang-binatang yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Itu tertulis jelas, banyak ayatnya di kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat itu jelas dikatakan bahwa untuk menebus dosa manusia pada zaman Taurat itu harus ada pengorbanan binatang yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, ya, dengan menumpahkan darahnya. Kenapa darah? Karena darah itu adalah lambang dari nyawa. Darah itu adalah nyawa setiap makhluk hidup. Jadi kenapa harus ada pertumpahan darah, ada pengorbanan darah? Karena darah melambangkan nyawa setiap makhluk hidup. Itu sesuai dengan upah dosa. Dalam kitab Roma 6 ayat 23 jelas dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi ketika manusia melakukan dosa, saudara, maka manusia itu sebenarnya harus mati. Manusia yang berdosa itu harus mengalami kematian kekal. Sama seperti iblis, ketika mereka berdosa, mereka mengalami kematian kekal. Itu untuk selama-lamanya. Nah, karena Allah itu sangat mengasihi manusia ciptaannya, itu jelas. Allah itu sangat mengasihi manusia ciptaannya. Makanya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus semua manusia dari dosa, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah karena kasih karunia Allah lah. Nah, jadi untuk menggenapi firman ini, itu sudah membantah pernyataan orang tersesat tadi, bahwa Allah bisa saja mengampuni dengan firman. Ya benar, tetapi Allah sudah berfirman, setiap manusia yang berdosa harus
menumpahkan darah binatang yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Itu tidak akan mungkin Allah ingkari. Itu tidak akan mungkin Allah untuk membatalkan firman-Nya. Makanya setiap manusia berdosa itu tetap harus ada yang namanya pengorbanan darah, pengorbanan dari nyawa binatang. Nah, pertanyaannya saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah pengorbanan darah binatang dalam kitab Taurat itu efektif untuk menghapus dosa manusia? Jawabannya tidak. Karena dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama, ya, kitab Ibrani pasal 10 ayat pertama dikatakan di sana, saudara, korban dari binatang-binatang itu atau korban pada hukum Taurat itu hanyalah bayangan saja. Itu hanyalah sebagai gambaran akan korban yang sejati. Itu hanyalah gambaran untuk masa yang akan datang, bahwa di masa yang akan datang akan ada pengorbanan yang sejati, pengorbanan yang benar-benar bisa menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Itulah maknanya kenapa Allah berfirman di zaman Taurat, di zaman Perjanjian Lama, supaya mengorbankan darah binatang yang tidak cacat dan tidak bercelah. Itulah gambaran korban Kristus. Ibrani 10 ayat pertama itu hanyalah gambaran, hanyalah bayangan akan sesuatu yang nyata terjadi, hanyalah bayangan dari keselamatan yang benar-benar terjadi. Dijelaskan kembali pada Ibrani 10 ayat 4, di sana dikatakan, karena tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan itu menghapus dosa manusia. Ya, tidak mungkin. Kalau manusia yang berdosa, maka yang harus mati, yang harus mengorbankan darahnya hanyalah manusia. Nah, pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Itu pertanyaannya, saudara. Jadi, ketika manusia itu berdosa, maka manusia itu harus mati, harus binasa. Tetapi karena kasih karunia Allah, manusia tidak boleh mati. Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. Nah, pertanyaannya adalah, seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu sudah berdosa, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya manusia ini bisa selamat, manusia ini bisa memperoleh hidup yang kekal? Dengan mengorbankan darah manusia yang tidak berdosa. Sementara semua manusia sudah berdosa, maka Allah sendirilah yang tidak berdosa itu berinisiatif untuk menjadi manusia, supaya manusia yang Dia kasihi ini tidak binasa oleh karena dosa-dosanya. Jadi saudaraku, inilah alasannya kenapa Allah itu harus menjadi manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menebus dosa manusia itu hanyalah pengorbanan dari manusia yang suci, manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak bernoda, manusia yang benar-benar tidak ada celah dalam kehidupannya. Jadi manusia itulah yang harus dikorbankan. Manusia suci itulah, manusia yang kudus itulah, manusia yang tidak berdosa itulah yang harus dikorbankan. Makanya untuk menjadi korban sejati, maka Allah harus berinkarnasi, harus menjelma, harus mengambil wujud manusia untuk menebus dosa manusia, supaya keselamatan itu terjadi. Keselamatan itu bisa dialami oleh semua manusia yang sudah berdosa. Itu makanya dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 ditekankan di sana bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah tidak melakukan dosa. Jelas dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Yesus Kristus yang adalah Allah tidak pernah berbuat dosa, karena Dia adalah Allah. Dialah korban yang sejati, korban yang hidup,
korban yang layak untuk menebus dosa semua umat manusia dari dunia ini. Itulah alasannya, saudara. Kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Karena hanya Allah lah pribadi yang tidak ada dosa. Hanya Allah lah pribadi yang suci. Hanya Allah lah pribadi yang maha kudus. Sehingga hanya Allah lah yang layak untuk menebus dosa manusia seperti firman Allah tadi. Makanya Allah harus mengambil wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, korban yang benar-benar layak untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Karena kalau Yesus Kristus tidak mengorbankan dirinya, tidak mencurahkan darahnya untuk menggantikan darah semua manusia yang berdosa, maka tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa hidup yang kekal. Makanya jelas Yohanes 3:16, karena kasih karunia Allah lah bagi manusia, bagi dunia ini. Jadi bukan karena kekuatan kita, saudara, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuasa kita sendiri kita bisa selamat. Enggak, semuanya lah karena kasih karunia Allah. Itulah alasannya kenapa umat percaya, orang-orang percaya bersuka cita merayakan Natal. Karena mereka sudah paham, sudah mengerti bahwa mereka punya jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah yang membuat Natal itu penuh sukacita. Makanya di bulan Desember itu semua orang percaya berlomba-lomba menikmati betapa sukacitanya Natal. Sukacitanya merayakan Natal. Itulah maknanya. Karena orang percaya sudah mendapat jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tapi ingat, Yesus Kristus hanya mati satu kali. Jangan coba-coba salibkan Yesus Kristus dua kali. Untuk itu, ketika saudara sudah mendapatkan anugerah itu, sudah mendapatkan kasih karunia itu, maka lakukan firman Tuhan, jaga kasih karunia itu supaya saudara bisa mengklaimnya pada hari penghakiman nanti. Karena ketika saudara bermain-main dengan dosa, maka kasih karunia itu pun akan hilang dari kehidupan saudara. Jadi saudaraku, demikian firman Tuhan. Kiranya saudara mengerti dan memahami kenapa Allah itu harus menjadi manusia untuk menebus dosa semua manusia. Jawabannya, karena hanya Allah yang tidak berdosa. Jadi hanya Dia yang mampu untuk menebus manusia, dan untuk tidak membatalkan firman-Nya bahwa hanya korban manusia yang layak untuk menebus manusia, makanya Dia menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi manusia yang maha kudus. Dan ada lagi satu serangan dari orang-orang tersesat ini, yaitu kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa harus jadi manusia? Mereka meragukan Allah menjadi manusia. Allah yang maha kuasa bisa menjadi apa saja yang Ia kehendaki. Jangankan menjadi manusia, bahkan menjadi apapun Allah bisa. Tetapi karena rencana Allah adalah untuk menebus manusia, makanya Allah menjadi manusia. Dia segambar dan serupa dengan kita, maka Dia mengambil rupa kita. Dia menurunkan derajatnya, Dia menghilangkan status keilahiannya untuk menjadi manusia, supaya menjadi korban yang sempurna. Dan dengan kematian Kristus di salib, kuasa maut telah dikalahkan. Orang-orang yang mati sebelum Kristus lahir itu juga diselamatkan. Ya, saya percaya selama 3 hari Kristus di dalam alam maut, saya percaya dan saya yakin selama 3 hari itu Kristus
memberitakan keselamatan bagi roh orang-orang yang sudah mati sebelum Kristus lahir, dan roh orang-orang yang menerima Injil itu di dalam alam maut, maka roh-roh itu juga akan mengalami kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi demikian video ini saudara. Jika saudara punya pertanyaan atau pernyataan, kita bisa sharing di kolom komentar. Kita bisa saling menguatkan iman. Kita bisa saling memberikan masukan, pendapat tentang Natal yang penuh sukacita ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.